Hai, selamat pagi para pendengar radio Kipas Angin FM dimanapun Anda berada. Semoga dalam perlindungan dan kesehatan. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Gusti, dalam Kipas Angin News Pagi. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda di pagi ini, mulai dari berita budaya, politik, ekonomi, sampai olahraga. Informasi pertama, ada siswa SMP Negeri 1 Kauman Kabupaten Ponorogo yang menjadi dalang di acara Persatuan Dalang Indonesia untuk memeriahkan Hari Wayang Nasional yang ketiga sekaligus Hari Wayang Dunia di Studio Putro Pandowo, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Pada momen ini, pihak sekolah mengirimkan 2 siswa untuk menjadi dalang bocah, yaitu Tio Surya Pratama dengan Maulana Ganesha Cakrawijaya. Walaupun masih bersuara anak-anak, alur cerita yang dibawakan mampu membuat penonton merinding, standing applause, serta sorak-sorai. Duet dalang bocah tersebut mendapat pujian dari Bapak Haji Kondang Susatrio sebagai Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia atau yang biasa disingkat PEPADI. Selanjutnya datang dari Partai Amanat Nasional Ponorogo atau PAN yang berkomitmen memberikan kompensasi kepada calon legislatifnya yang kalah pada pemilihan umum nanti pada tahun 2024 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Puryono sebagai Sekretaris DPD PAN Ponorogo seusai rapat kerja daerah pada Jumat 24 Desember 2021. Puryono juga menyampaikan kalau program ini sudah dijalankan pada pemilu tahun lalu, tepatnya di tahun 2019 lalu. Selanjutnya datang dari dunia sepak bola Ponorogo. Kepengurusan baru dalam Asosiasi Kabupaten atau disingkat ASKAP Ponorogo periode 2001-2026 muncul wajah baru, yaitu perempuan berusia 46 tahun yang bernama Endang Widiati, seorang wartawan yang juga pengurus dari Persatuan Wartawan Indonesia di cabang Ponorogo. Hadirnya Endang dalam pengurusan baru ini sesuai dengan statuta baru PSSI Pusat yang mengharuskan ada keterwakilan minimal 1 perempuan. Next berita datang dari sektor UMKM nih guys. Banyak para industri rumahan dan usaha mikro kecil menengah tengah kesulitan menghadapi kondisi peralihan perilaku konsumen yang semula offline beralih ke online. Namun hal ini justru membuat salah satu UMKM asal Desa Carat, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur semakin diminati pasaran produknya. Rindu Brownies Cokli namanya. Bermula dari menjual kimchi atau makanan khas Korea, sehingga sampai akhirnya memproduksi kue brownies dengan rasa dan topping beraneka ragam. Harga yang terjangkau menjadikan brownies ini semakin diminati kalangan. Bukan saja terjual di kawasan Ponorogo sekitar, tetapi merambah ke negara luar seperti Taiwan dan Hong Kong. Pemilik dari Rindu Brownies ini menggunakan platform media sosial seperti Facebook dan WhatsApp sehingga mampu menjamah para konsumen di luar Ponorogo. Dan informasi terakhir datang dari dunia bioskop teman-teman. Ada sekitar 4 judul film yang direncanakan akan rilis pada bulan Januari 2022. Yang pertama, ada film 2 yang akan rilis pada 4 Januari 2022. Film ini menceritakan tentang Buster Moon dan teman-temannya yang mempersiapkan konser. Buster yang mengincar hadiah besar berjuang untuk mendapatkan perhatian dari maestro terkenal yang bernama Jimmy Crystal. Film yang diproduseri oleh Illumination ini pernah masuk dalam nominasi Golden Globes 2017 sebagai kategori Best Original Song.
Yang kedua, film Scream. Sama seperti film Scream yang lalu, Scream yang akan rilis pada tanggal 12 Januari ini akan fokus pada pria bertopeng. Pria tersebut melakukan berbagai serangan dan pembunuhan terhadap warga sekitar. Nantinya Sidney Prescott yang akan diperankan oleh Neve Campbell akan kembali muncul. Ia dengan dua temannya akan membuat para korban untuk pergi menyelamatkan diri dari pria bertopeng tersebut. Dan yang ketiga ada film Nightmare Alley yang akan rilis pada tanggal 19 Januari 2022. Film ini adalah film thriller noir yang dibintangi oleh Bradley Cooper yang menceritakan aktor Stan Castle yang merupakan seorang anggota sirkus. Dengan kepintarannya, ia bisa menggali masa lalu seseorang dengan cepat. Ia pun berpura-pura menjadi cenayang untuk menipu para kliennya. Aksi tersebut tiba-tiba terancam karena adanya psikiater yang bernama Dr. Lilith Ritter. Lalu film keempat, film yang terakhir akan rilis pada tanggal 26 Januari. Sudah ditunggu-tunggu sejak dirilisnya trailer film tersebut. Sangat ditunggu-tunggu oleh penggemarnya karena film ini yang terinspirasi dari komik milik Marvel yang memisahkan Marcel Morbius atau Jared Leto yang mengidap penyakit aneh. Ia memiliki kelainan darah sejak kecil. Untuk mengobati penyakitnya, ia pun melakukan percobaan menggunakan kelelawar. Bisakah ia menyembuhkan penyakitnya? Patut diikuti permisa semua. Demikianlah sejumlah berita dan informasi terhangat yang dapat kami sampaikan di ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.